Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Roy Suryo, Dr. Tifa dan Rismon ya Sianiper menolak soal mediasi ya yang diinginkan oleh pihak-pihak Jokowi. Benar nggak begitu kan ya? Nampaknya kenapa kok mediasi begitu kan ya? Karena ini yang disidang ini masalah dugaan ya ijazah palsu. Ya pihak-pihak dari Jokowi kabarnya inginkan ya memediasi ya. Artinya apa? Secara logika ini kan belum ada belum ada persidangan begitu kan. Setidaknya kan harus dipersidangan dulu, disidangkan begitu apa yang terjadi, baru dimediasi. Ini kan kok mediasi dulu, apakah langsung persidangan? Nampaknya tanda-tandanya sudah mulai panik. Tanda-tandanya sudah mulai, ya Jokowi mulai agak ketar-ketir dong. Karena yang dibahas yang muncul di timeline X begitu kan ya, selalu masalah dugaan-dugaan ijazah palsu ya. Sebenarnya cukup selesai sih sebenarnya Presiden sebagai mantan presiden begitu kan. Seorang Jokowi tunjukkan aja kepada publik. Kenapa kok ditunjukkan kepada wartawan? Biar clear, biar tidak dibicarakan soal Jokowi begitu. Kalau setiap hari dibicarakan masalah soal Jokowi, ya ini kan punya dampak negatif pada akhirnya di tahun 2029 terhadap pencalonan Gibran. Benar nggak? Jadi saya kira ini hal yang kemudian kita lihat bahwa ya selama Jokowi masih belum menunjukkan ijazahnya maka akan semakin ya dituntut ya. Kabarnya ada 4 orang yang menjadi tersangka. Salah satunya Dr. Tifa, Roy Suryo ya, Rismon Sianiper. Tapi orang-orang ini orang-orang hebat. Orang-orang yang ahli di situ begitu kan. Kita tunjukkan. Setidaknya nanti mungkin ada ahli forensik sebagai perbandingan. Takut kan? Ini ngeri-ngeri sedap bos ya. Jangan kabur dulu nih seorang Jokowi begitu kan. Ya jangan kabur ya. Ini diwawancari wartawan galak banget. Pas di sidang belum apa-apa minta mediasi. Kabarnya ya mau melaporkan 4 orang itu begitu kan ya. Mau 4 orang itu begitu. Ada yang mengatakan sudah tapi belum. Apa maksud dari mediasi itu? Ya mediasi itu ya mencari kesepahaman ya. Mencari kesepakatan tertentu. Baru itu adalah mediasi. Artinya dalam bahasa kita itu adalah tabayun. Jadi menyatukan persepsi itu saya kira tidak akan menemukan titik temu. Semakin ada mediasi, semakin menunjukkan ada hal yang kemudian gentar di situ begitu kan. Kenapa? Karena ahli forensik sudah membongkar itu begitu kan ya. Rismon Sianiper, ahli telematika begitu Roy Suryo juga mengungkapkan hal yang sama. Dr. Tifa juga ya yang punya narasi-narasi yang kemudian dianggap A1 begitu kan. Saya kira ini akan menjadi cikal bakal kekuatan ya untuk melawan Jokowi begitu. Sehingga Jokowi apa yang terjadi? Ya bisa saja keok. Ya bisa saja. Makanya tunjukkan kepada orang-orang itu begitu kan ya. Saat kemarin mendesak soal dugaan ijazah palsu ke rumah Jokowi, sebenarnya tunjukkan aja ke orang-orang dia begitu. Biar clear. Biar selesai mereka begitu. Kalau dia selesai kan tidak ada pembicaraan lagi di situ begitu ya. Jadi kalau dengan cara-cara seperti ini ya kita tunggu saja begitu ya. Ayo Prabowo ini cuma strategi buying victim dan ini melakukan aksi mental ya korupsi tangkap-tangkap kontrak-kontrak ya orang-orang Mulyono. Ayo Prabowo cukup 2 orang saja di penjara ya gegara ijazah itu. Ya kita tunggu saja begitu ya. Dah gitu kan enak mediasi antara dipencari dan si pencuri. Nggak bakalan damai karena masing-masing merasa dirugikan. Kalau mediasi itu asumsi gue seberapa tebal amplop coklatnya, ya baru terjadi mediasi. Nah ini komentar dari netizen ya. Tapi kan kita lihat saja mediasi itu kan menyatukan kesepahaman yang ada begitu kan ya. Artinya menemukan jalur atau solusi begitu. Kalau seperti Dr. Tifa, Roy Suryo, seperti Rismon Sianiper, saya kira ini akan menolak untuk dimediasi karena mereka tahu sudah ahlinya begitu kan. Kecuali yang beredar itu adalah palsu.
Dugaan-dugaan ijazah misalnya yang beredar itu dengan fotokopi itu palsu, mungkin bisa hal merujuk kepada ahli forensik itu begitu kan. Kalau toh pada hakikatnya aslinya begitu, saya kira kan wallahualam masih yang Jokowi yang tahu di situ begitu kan. Jadi bagaimana untuk bergabung untuk memediasi di situ begitu kalau toh pada akhirnya ini masih tidak menemukan titik temu begitu. Ini kan mulai ada tanda-tanda begitu ya. Saya kira ini bagus sebenarnya ada apa namanya, kalau Jokowi menunjukkan ijazah yang asli, saya kira ini bagus. Kenapa kok bagus? Karena pada kenyataannya adalah ya biar terbantahkan para ahli-ahli yang mana begitu kan. Ini kan ngeri-ngeri sedap pada akhirnya. Jadi saya kira bahwa apa yang kemudian ini menjadi mediasi ini kan sebagai kekuatan sebenarnya ya. Ada hal yang kemudian ada kesepakatan begitu ya. Kabarnya pihak Jokowi ingin memediasi ya. Ya kita tunggu saja begitu. kan ngeri-ngeri sedap bos. Jadi apa namanya? Makanya orang-orang Jokowi di situ begitu kan ya, sebenarnya gampang ya, minta saja ke Jokowi seperti apa ijazahnya, foto ya, ungkapkan di persidangan, gampang. Sangat gampang sekali. Tapi kan persidangan ini akan rumit begitu kan. Jokowi harus datang ya. Terus kemudian kalau dia salah akan menjawab itu. Mending tunjukkan aja yang aslinya. Tunjukkan aja kepada publik. Tunjukkan aja kepada orang-orang yang membantah itu. Baik Dr. Tifa, Roy Suryo, begitu Rusmun Sianiper. Ya ungkapkan saja begitu 3 orang itu. Selesaikan. Selesai. Jangan lalu kemudian beralibi sana sini. Semakin kencang kepercayaan masyarakat kalau sesuatu yang kemudian terus disembunyikan. Saat sidang apa namanya, dugaan ijazah di SMA-nya saja di Solo kemarin dan bertepatan dengan apa namanya digugatnya SMK itu, mobil SMK, tapi kan Jokowi tidak pernah datang di situ begitu. Nah, ada apa di balik ini semua? Dan justru kalau toh pada akhirnya seperti ini terus ya, kecurigaan orang itu akan semakin tinggi. Kalau sudah terbantahkan mereka akan malu. Kan itu logikanya begitu. Terbantahkan semua. Para ahli-ahli itu begitu. Kalau ijazahnya asli. Nah, tapi nampaknya itu mulai agak terpancing sosok seorang Jokowi. Kan ngeri sedap. Coba kita baca beritanya begitu kan ya. Sidang dugaan ijazah palsu, pihak Jokowi ingin memediasi ya. Ini sudah clear mungkin ya. Sidang dalam perdana dugaan ijazah palsu ya Presiden RI ke-7 ya Jokowi kembali digelar di PN Solo. Ya, dalam sidang yang digelar di ruang Kusuma Atmajaya ini ya, kuasa hukum Jokowi Irfan menegaskan bahwa menyelesaikan perkara harus diawali dengan mediasi sesuai peraturan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung ya. Itu atau harus ada mediasi ya, tapi kan harus ada orangnya terlebih dahulu begitu kan ya. Ia menambahkan keputusan untuk melanjutkan atau tidak ingin mengkonsultasikan langsung kepada Presiden Jokowi ya setelah menerima resum dari penggugat. Bahkan penggugat dalam perkara ini adalah Muhammad Taufik yang mengatasnamakan kelompok ijazah palsu usaha nggak punya malu tipu UGM. Ya, Jokowi digugat bersama KPU Solo, SMA Negeri 6 Surakarta dan Universitas Gajah Mada. 3 kill. 3 sekaligus begitu kan ya, 3 sekaligus. Jadi ini menandakan ada suatu hal yang genting ya. Kalau ya yang kembali ke tadi begitu kan. Kalau Jokowi menunjukkan itu sudah terbantahkan sebenarnya. Tapi kan tidak menunjukkan begitu. Kalau sudah tidak menunjukkan, ada tanda-tanda apa di balik ini semua? Ngeri kan pada akhirnya. Ya, orang-orang Jokowi nampaknya mau digerakkan begitu kan ya di media sosial sana sih, tapi kan belum mampu begitu. Terlalu banyak masyarakat ya dan orang-orang itu percaya terhadap dugaan-dugaan ijazah ini. Saya yakin begitu karena ahli forensik ini adalah Rismon Sianiper. Karena ahli forensik untuk saat ini ya masih percaya terhadap Rismon begitu kan ya. Karena ditunjukkan secara detail ya, secara detail. Tapi kan Jokowi kan belum menunjukkan secara detail hanya kepada wartawan saja begitu. Dan ini agak pesimis. Kalau toh pada hakikatnya asli begitu tidak ada masalah. Kalau palsu ini semoga saja tidak palsu begitu kan. Kenapa bang? Ya karena ini akan mencerminkan bagaimana nanti di UGM. Ini akan semakin ngeri sedap bos ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.